Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Senin, masih suasana hari kebahagiaan atas telah dilantiknya kepemerintahan Republik Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2025 sampai 2029 insyaallah. Saya pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya atas telah dilantiknya Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Gibran Rakabuming yang telah dilantik pada hari Minggu Ahad kemarin. Selamat kepada kepemimpinan Bapak Presiden Subianto pada hari Senin ini. Bapak-bapak sekalian telah memikul amanat yang tidak begitu mudah, tetapi insyaallah Allah akan meridai selagi kita masih berada di dalam jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridai oleh Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 5 tahun ke depan ini NKRI lebih banyak lagi perubahan yang akan dirombak segala macam instansi baik kepemerintahan, terlebih lagi masalah agama. Cuma satu harapan saya kepada kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto, yaitu cuma satu, untuk mengajak persatuan, yaitu harapan saya semoga Bapak Haji Prabowo Subianto membuat undang-undang masalah peletakan tata letak gambar-gambar yang ada di bumi NKRI maupun di bawah kolong langit, insyaallah, terutama undang-undang masalah peletakan jika kita mau sholat di lapangan. Harapan saya ada undang-undang foto-foto tersebut. Coba lihat di masa-masa yang lalu, foto-foto Habib, foto-foto alim ulama, foto-foto para pemimpin pemilu, foto-foto gambar-gambar hewan, foto-foto dan lain-lain, iklan-iklan dan lain sebagainya yang ada di areal dekat-dekat masjid atau di areal sekitar lapangan yang akan mengadakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Harapan saya untuk kita semua, semoga Bapak Haji Prabowo membuat undang-undang adab dari tata letak gambar tersebut, yang jika mau kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, harapan saya undang-undang gambar-gambar tersebut
ditutup sementara untuk kita melaksanakan ibadah sholat, baik sholat yang sunnah, terlebih lagi sholat yang wajib, dan tidak menaruhkan foto-foto gambar-gambar siapapun juga di sekitaran areal masjid, musola, surau-surau, langgar dan lain sebagainya. Terlebih lagi untuk gambar-gambar yang di dalam masjid. Harapan saya tidak ada lagi gambar-gambar tersebut. Cuma itu harapan saya kepada kepemerintahan yang baru ini. Sebab kita ini bermayoritas umat muslim, umat Islam yang bertauhid. Itu kita sudah lalai selama ini. Mengapa banyak bencana alam? Wallahu a'lam bishawab. Coba kita kaji isi Al-Quran Nur Karim. Yang kita juga beriman kepada kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita yang bermayoritas umat Islam, umat muslim di NKRI ini, saya harap ada perombakan yang lebih baik lagi untuk masalah ketauhidan kita. Selentingan saya dengar ada, ya bisa dikatakan sesepuh dari kepala tinggi negara, yaitu Bapak Dr. Haji Amin Rais, mantan Ketua MPR di masanya, yang saya dengar di video tersebut. Ya, kemungkinan beliau lagi sangat lelah, sehingga beliau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau kita nalar, kalau kita kaji ucapan beliau, ya kemungkinan itu saja beliau lagi capek, sehingga beliau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang sepantasnya. Sebab saya tidak heran, saya ini mantan dari sekolah agama. Di waktu SD saya sekolah di Muhammadiyah 26 Ilir. Saya tidak heran. Di zaman itu saya di tahun 1980-an saya sekolah di sekolah agama. 2 tahun saya di kelas 2. Saking guru sayang kepada saya, tidak dinaikkan. Tetapi melihat dari fenomena alam sekarang ini, akhlaklah yang harus kita rubah. Akhlak yang harus kita rubah. Banyak mereka menyuarakan sekolah-sekolah agama, tetapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, para siswa-siswa baik SD sampai SD, SMP, SMA, tidak sedikit saya lihat mereka makan sambil berjalan, minum sambil berjalan. Tidak perlu saya ucapkan sekolah agama yang mana, hanya Allah yang tahu. Tidak bisa dimungkiri lagi. Wajar jika beliau mengucapkan kata-kata yang kurang pantas yang saya dengar di video-video YouTube. Itu saja cerita singkat dari saya. Kata pepatah lama berkata, guru ngencing berdiri, murid kencing berlari. Itu saja cerita singkat dari saya. Semoga saja kepemimpinan Bapak Haji
Prabowo Subianto dan wakilnya membawa perubahan baik kenegaraan maupun agama yang lebih baik lagi. Itu saja harapan saya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Semoga saja di NKRI ini ada undang-undang tata letak dari ritual sholat yang saya takutkan kita semua menyimpang dari ajaran tauhid, ajaran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Islam ini mengajak persatuan, bukan untuk mengajak perpecahan, bertengkar, baik masalah urusan dunia maupun masalah urusan kita mati nanti. Kita mengajak persatuan. Itulah mengapa dari nasihat cerita dari Nabi Ibrahim, apa yang akan kamu sembah nak setelah ayah atau apa sudah tidak ada di muka bumi ini. Sering kita ucapkan di tahiyat akhir, ucapan untuk kita semua yang harus menghayati khusus pembicaraan ini, terkhusus untuk umat Islam yang katanya umat Muslim yang kebanyakan KTP-nya KTP Islam. Itu saja cerita dari saya. Semoga saja kita lebih memaknai lagi arti-arti isi Quran dan semakin cerdas negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Gibran Raka Buming, anaknya dari Bapak Haji Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden yang ke-7, mantan Presiden yang ke-7. Itu saja harapan saya. Semoga yang saya lihat di dalam YouTube yang tidak menyikapi sifat-sifat dan akhlak yang baik, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak heran sebab saya sekolah di Muhammadiyah. Sejak di saat itu saya tidak naik kelas 1, naik kelas 2. Masuk sekolah di Muhammadiyah kelas 1 saya, naik kelas 2. Di saat kenaikan untuk naik kelas 3 saya tidak naik 2 tahun. Setelah itu saya pindah sekolah negeri. Di sekolah negeri saya tidak naik juga 2 tahun di kelas 3. Ya, apa mungkin itu sudah suratan dari Allah. Saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Apa sayanya yang bodoh atau gurunya yang demen sama saya. Guyon. Saking gobloknya saya 2 tahun di bangku sekolah. Ya, semoga para guru-guru baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, saya doakan semoga beliau semua ditempatkan di posisi yang sebenar-benarnya, dan selalu harus ada perubahan baik dari masalah agama, terlebih lagi masalah-masalah urusan agama maupun masalah ketatanegaraan, merombak yang harus lebih baik lagi. Insyaallah kita akan kemercusuarkan untuk negara di luar Indonesia, menjadi contoh suri teladan, negara damai, negara bermacam-macam suku, warna kulit,
Agama bermacam-macam, tetapi kita masih rukun. Tentram adem ayam toto kerja, toto rahajo. Itu saja. Selamat aktivitas. Saya juga terus terang tidak lama saya menunggu di muka bumi ini. Cuma satu, memberi, harus ada fastabiqul khairat di muka bumi ini. Itu saja yang harus kita amalkan, terkhusus umat Islam, umat Muslim. Kita semua harus mengamalkan surah Al-Ikhlas yang betul. Dan terkhusus untuk kita semua, saudara-saudariku di NKRI ini, harus tetap mengamalkan falsafah Pancasila yang betul, terutama pasal ke-1 ayat 29. Itu saja. 2 menjadi 1. Bhinneka Tunggal Ika. Wassalam. Bye bye.